Swastiastu. Selamat pagi, kami hadir kembali dengan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya Aura Gizela. Inilah seputar Bali Pagi selengkapnya. Pemirsa, penyakit COVID-19 varian XBB sudah masuk ke Indonesia. Juru bicara Kementerian Kesehatan RI, Muhammad Syahril melaporkan kasus pertama XBB ini adalah perempuan berusia 29 tahun yang memiliki riwayat pulang dari Lombok, NTB. Muhammad Syahril dikutip dari berita Antara menyampaikan Kemenkes melakukan tracing kontak erat kepada 10 orang dan hasilnya negatif. Kemenkes bergegas melakukan upaya antisipatif dengan melakukan testing dan tracing terhadap 10 orang kontak erat. Hasilnya seluruh kontak erat dinyatakan negatif COVID-19 varian XBB yang mengatakan subvarian Omicron XBB yang menyebabkan lonjakan kasus di Singapura telah terdeteksi. Kemudian pasien jalani isolasi mandiri dan pihak dokter menyatakan pasien telah sembuh 3 Oktober 2022. Syahril mengatakan meski varian baru XBB cepat menular, tapi fasilitasnya tidak lebih parah dari varian Omicron sebelumnya. Meskipun demikian, negara belum bisa dikatakan aman dari pandemi COVID-19 karena berbagai mutasi varian baru masih berpotensi terus terjadi. Dalam sepekan terakhir, juga dilaporkan terjadi kenaikan kasus COVID-19 di 24 provinsi. Per 21 Oktober, kasus aktif harian bertambah 239 orang, kasus konfirmasi 2.227 orang. Syahril mengatakan peningkatan kasus gelombang XBB di Singapura berlangsung cepat, mencapai 0,79 kali gelombang BA5 dan 0,46 kali gelombang BA2. Kemenkes juga sudah meningkatkan pengawasan kedatangan WNI dan WNA di pintu-pintu masuk negara. Bali Pos melaporkan. Seputar Bali Pagi akan kembali dengan informasi akurat dan berakyat lainnya. Tetaplah bersama kami. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi meminta Polri mengusut dugaan tindak pidana impor bahan obat sirup terkait kasus gagal ginjal akut yang dialami ratusan anak. Ia mengatakan permintaan agar Polri mengusut kasus tersebut merupakan kesepakatan hasil koordinasi dengan beberapa kementerian. Muhadjir mengatakan pengusutan perlu dilakukan karena berdasarkan data awal bahan baku obat sirup yang menyebabkan ratusan anak Indonesia gagal ginjal akut diimpor dari sebuah negara yang justru tidak terkena virus ini. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan BP POM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dan telah mendapatkan masukan dari semua pihak. Pihaknya telah meminta Kapolri agar kasus gagal ginjal akut ini diusut dan ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana. Muhadjir menyebutkan ada 3 negara importir bahan obat sirup yakni Indonesia dengan kasus terbanyak di atas 100 orang anak yang diperkirakan akan terus bertambah. Negara Zambia di Afrika Selatan sebanyak 70 kasus dan di Nigeria di Afrika Barat berjumlah 25 kasus. Pemerintah menelisik ke bagian yang paling hulu dari mulai asal bahan baku obat sirup itu, bagaimana proses masuk ke Indonesia dan terdistribusi pabrik-pabrik farmasi mana serta macam-macam produk yang dihasilkan dari bahan tersebut. Muhadjir menyatakan pemerintah segera menetapkan status terkait adanya pelanggaran atau tidak dan jika ada masuk dalam kategori pidana atau tidak. Kasus ini sangat penting karena menyerang anak-anak di bawah umur, terutama umur 10 tahun ke bawah dengan rata-rata 1-6 tahun yang merupakan sumber daya manusia berharga di masa depan.
Ia mengungkapkan hingga saat ini belum diketahui bagaimana dampak bagi mereka yang belum sembuh karena serangannya pada organ yang paling vital. Pemerintah tidak ingin kasus ini terulang kembali sehingga apapun hasil pengusutan kasus bahan baku obat sirup dalam kasus gagal ginjal ini, hal yang terpenting adalah penanganan cepat. Rute penerbangan dari Bali ke Malaysia dan sebaliknya bertambah. Kini maskapai penerbangan AirAsia melayani rute Penang dan Pasar Penang dengan mengoperasikan pesawat Airbus A320. Dengan penambahan ini, Bandara Gusti Ngurah Rai saat ini telah melayani 23 rute penerbangan internasional. Puluhan rute itu dioperasikan oleh 25 maskapai penerbangan. General Manager Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai, Handi Heriu Datawan, dikutip dari kantor berita Antara, menyampaikan pihaknya mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada AirAsia atas penerbangan perdana dari Penang menuju Denpasar. Dengan ditambahnya rute ini, konektivitas Pulau Bali dengan Malaysia juga bertambah. Malaysia salah satu destinasi dengan jumlah lalu lintas penumpang yang tinggi. Pada September terdapat 87.567 orang pelaku perjalanan luar negeri yang bertolak dari Kuala Lumpur menuju Bandara Gusti Ngurah Rai. Handi menjelaskan, warga negara asing asal Malaysia juga merupakan salah satu WNA yang paling banyak mengunjungi Pulau Bali sepanjang 2022. Pada periode bulan Januari hingga September 2022 ini, pihaknya mencatat ada sebanyak 43.283 orang warga Malaysia yang berkunjung ke Pulau Bali. Yang menambahkan, penumpang rute penerbangan Malaysia juga masuk ke dalam 3 besar lalu lintas penumpang penerbangan internasional tertinggi pada September 2020. Pada bulan September, terbanyak rute Australia dengan catatan penumpang 203.975 orang penumpang, diikuti Singapura dengan 257.749 orang dan Malaysia dengan total 87.567 orang. Dengan bertambahnya rute Penang dan Pasar Penang ini, pihaknya berharap konektivitas dengan Malaysia akan semakin tinggi dan lalu lintas penumpang internasional dapat terus meningkat. Bali Post melaporkan. Menjaga daulat energi, simak beritanya sesaat lagi. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan, industrialisasi yang tidak memperhatikan lingkungan, sampah plastik dan berbagai faktor lainnya memberikan sumbangsih bagi degradasi kondisi lingkungan alam sekitar. Atas dasar itulah umat manusia harus bergerak, harus semakin peduli dan menjaga lingkungan dari kehancuran. Marjono Kasubag, materi naskah pimpinan Pemprov Jateng yang juga pemerhati lingkungan hidup, menyampaikan upaya penyelamatan lingkungan dan alam sekitar dapat dimulai dari lingkungan terkecil seperti rumah, kampus, kantor, atau dimanapun berada. Melalui berbagai program pembangunan pemerintah pusat hingga desa selalu mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Program-program tersebut diantaranya meningkatkan program penghijauan di lahan kritis, konservasi lingkungan hijau, minimalisasi akibat dampak bencana alam, pengembangan ruang terbuka hijau, menerapkan konsep ramah lingkungan, konservasi pesisir laut, penegakan regulasi RT/RW, penegakan hukum alih fungsi lahan, serta peningkatan manajemen penanggulangan bencana merupakan beberapa aksi relevan guna mengurangi dampak lingkungan. Seluruh pemangku kepentingan terus berupaya mendorong terwujudnya green economy. Ekonomi hijau. Green economy adalah prinsip ekonomi yang berupa meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan.
Menerapkan green economies berarti menjalankan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan. Penyokong lainnya perlu dilakukan seperti pembangunan demplot biogas, pembangunan demplot pengolahan biofuel, pembangunan demplot pengolahan sampah, pemanfaatan gas biogenik, serta terus melakukan pembangunan bidang ketenaga listrikan seperti pembangkit tenaga listrik mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangunan jaringan listrik pedesaan. Hal terpenting dalam pembangunan ramah lingkungan adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kelestarian lingkungan ini. Seluruh elemen masyarakat diajak untuk aktif bergerak, menjaga bumi ini agar tetap lestari, menjaga daulat energi. Bali Pos melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, sesaat lagi kami akan segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Literasi merupakan salah satu keterampilan penting abad 21. Literasi dasar merujuk pada kemampuan membaca dan menulis atau melek huruf. Kedua kemampuan ini sangat penting bagi semua orang dalam menjadikan diri lebih cerdas dan bijaksana. Sebagai kemampuan dasar, kedua kemampuan ini menjadi fondasi bagi peserta didik dalam memahami berbagai ilmu pengetahuan dan informasi. Menurut akademisi Undiksa, Profesor Nimaderat Biningsih, tanpa kemampuan membaca yang baik, niscaya mereka yang memiliki dan mampu memahami berbagai pengetahuan yang diajarkan dalam berbagai mata pelajaran. Kemampuan menulis juga tak kalah penting, karena melalui menulis, peserta didik dapat mengerjakan berbagai tugas tertulis untuk menunjukkan kemampuan pemahaman dan kreativitas. Berbagai hasil penelitian telah membuktikan bahwa minat membaca masyarakat Indonesia rendah karena membaca belum dijadikan kebiasaan dan budaya. Oleh karena minat baca yang rendah, maka tingkat literasinya rendah sehingga mudah dipercaya dengan berita bohong atau hoax. Untuk menjadikan kegiatan literasi menjadi budaya, ada beberapa tahapan penting yang dapat dikerjakan baik orang tua di rumah dan guru di sekolah. Pertama, adalah membangun minat baca. Minat baca dapat dibangun dengan menggunakan cara atau strategi pembelajaran yang mampu menarik perhatian peserta didik, seperti menggunakan media buku cerita bergambar atau cerita dapat dikemas dalam versi digital. Minat membaca yang telah meningkat ini perlu dipupuk dan ditumbuh kembangkan agar menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan membaca dapat dikatakan sebagai budaya yang tercipta dalam keluarga. Kebiasaan membaca selanjutnya dikembangkan dan difasilitasi oleh sekolah. Sekolah dapat menyediakan fasilitas bacaan yang memadai di perpustakaan agar peserta didik dapat mengembangkan kebiasaan menjadi sebuah kecintaan membaca. Sekolah dapat menyediakan buku-buku cerita rakyat baik yang berbasis budaya lokal dari berbagai daerah di Indonesia atau buku-buku cerita modern dari negara lain. Selain mampu meningkatkan literasi, cara ini turut meningkatkan pemahaman terhadap budaya dari daerah atau negara lain. Ada dua strategi yang dapat digunakan guru dan orang tua dalam meningkatkan literasi melalui pemanfaatan cerita. Pertama adalah mendongeng atau storytelling. Guru atau orang tua juga bisa melakukan strategi membaca bersama atau share story reading, yaitu bersama-sama membaca dengan anak. Guru atau orang tua bisa membacakan cerita lebih awal untuk mengajarkan cara melafalkan kata, mengajarkan maknanya, selanjutnya menyuruh anak-anak meniru membaca. Bila ada kesalahan pelafalan, guru atau orang tua dapat membantu mengoreksinya. Kemudian, guru dan orang tua dapat mendiskusikan isi cerita bersama untuk mempertegas pemahaman dan membahas nilai-nilai karakter yang dipresentasikan oleh tokoh yang ada pada cerita. Mereka akan menjadi pendengar dan pembaca kritis. Keterampilan berpikir kritis yang menjadi salah satu keterampilan abad 21 juga dapat diasah dan ditingkatkan melalui kegiatan ini. Bali Pos melaporkan. Berikut informasi perakiraan cuaca di seluruh kabupaten kota di Bali dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar.
Berita seputar Bali Pagi bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @JusBaliTV. Kami akhiri seputar Bali Pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semeton Bali Irengang tembang pun Niki wantah untuk Bali Elingang sami Nangun sakir tilo ke Bali Sane kedadosan visi Bali mangke Semeton Bali sami Ngiring sarang-sarang ngasti tibati Jaga alam Bali Mando suci Lan harmonis Pakedek pakenyang Bali iragama siki